Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar mahasiswa-mahasiswi semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, di perkuliahan kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai hakikat, isu, dan perangkatnya, kelangkaan dan pertukaran biaya kesempatan, atau kalau bahasa Inggrisnya opportunity cost. Bersama saya Ibu Sri Intan Purnama SEMM. Nah, pada perkuliahan kita kali ini, subbahasan yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, masalah-masalah ekonomi. Kemudian kita yang ketiga, barang dan jasa. Yang keempat, barang ekonomi dan barang bebas. Lalu yang kelima, kita akan membahas barang akhir, barang modal, dan barang antara. Keenam, kita akan membahas mengapa sih perlu belajar ekonomi. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi. Dan yang kedelapan, kita akan membahas metode ilmu ekonomi. Oke, baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi? Nah, biasanya nih ilmu ekonomi atau economics itu sering dikaitkan dengan uang. Kalau belajar ilmu ekonomi nih harus bisa mengatur dan memiliki uang. Padahal kan seorang sarjana ekonomi itu tidak harus kaya dan belum tentu dapat hidup hemat, bener nggak? Nah, makanya uang sih memang dipelajari ya dalam ilmu ekonomi. Tetapi bukan satu-satunya materi studi. Bahkan uang itu hanya sebagian kecil saja dari materi studi ilmu ekonomi. Jadi apa sih yang sebenarnya dipelajari dalam ilmu ekonomi? Check this out. Nah, ini jawaban atas pertanyaan tadi itu dimulai dengan pertanyaan tentang siapakah diri kita, ya. Jadi salah satu jawaban yang paling sering kita dengar adalah kita adalah makhluk yang terbatas, ya. Nah, di sini. Jadi tidak semua cita-cita atau keinginannya itu dapat tercapai. Karena itu, manusia harus berani menentukan pilihan. Masalahnya adalah keputusan dalam menentukan pilihan itu ya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karenanya manusia itu harus belajar bagaimana cara menentukan pilihan. Hal inilah nih yang dipelajari dalam ilmu ekonomi atau economics. Nah, kita akan membahas langsung nih kepada pengertian ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas apa itu ilmu ekonomi, mari kita tinjau beberapa aspek dalam ilmu ekonomi terlebih dahulu. Di sini ada 3. Pertama adalah kelangkaan atau scarcity. Ini adalah foto potret di mana masyarakat sedang mengantri gas karena langka. Di warung mana saja tidak ada yang menjual gas. Sekalinya datang mereka antri. Kemudian kedua, aspek kedua kita akan membahas mengenai pilihan-pilihan. Kemudian yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Jadi scarcity, choices, sama opportunity cost ini adalah aspek dari ilmu ekonomi. Barulah di sini kita dapat mendefinisikan ilmu ekonomi. Pertama, selanjutnya nih kita akan membahas satu persatu. Apa itu kelangkaan? Keterbatasan kita menyebabkan banyak hal itu terasa langka atau scarce ya. Kelangkaan itu di sini mencakup ada kuantitas. Kuantitas itu jumlah, kemudian ada kualitas, berkualitas baik atau tidak. Kemudian tempat ya, misalnya tersedia di mana saja, dan waktu. Waktu itu berhubungan dengan kapan saja atau waktu yang dibutuhkan. Nah, ini seperti gambar, ini kemarin masker sempat langka ya. Tidak ada gitu masker medis. Sehingga pemerintah
menganjurkan kepada masyarakat untuk memakai masker kain. Setelah masker kain dipakai masyarakat, akhirnya masker medis ini bisa banyak ditemukan di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu waktu COVID-19 ada, masker itu menjadi langka, tidak ada di mana saja, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pilihan-pilihan atau choices. Di sini dalam setiap masyarakat selalu didapati ya bahwa kebutuhan manusia itu ternyata tidak terbatas banyaknya. Manusia itu nggak pernah puas atas apa yang telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain akan muncul. Di sini terbatasnya sumber daya yang tersedia dibandingkan kebutuhan atau keinginan ini menyebabkan manusia harus menentukan pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Kalau bersifat individu itu misalnya baju apa sih yang akan dipakai hari ini? Lalu kalau kolektif nih, misalnya mau kemana sih kita pergi gitu bareng-bareng piknik nih weekend. Lalu ada juga loh pilihan-pilihan yang sangat kompleks atau sulit. Misalnya ini, wah kita mau kuliah dulu, kerja dulu, atau nikah dulu. Wah itu adalah mungkin bagi salah satu individu menjadi masalah yang sulit untuk memutuskan. Itu disebut dengan pilihan-pilihan, choices. Selanjutnya, ini kita ke biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, ilmu ekonomi ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang rasional. Tahu rasional? Rasional itu masuk akal. Jadi pilihan yang dibuatnya itu pasti berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Nah, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh, manusia bisa membandingkan itu, untung dan rugi. Nah, biaya yang dimaksud dalam konsep ilmu ekonomi atau ekonomi cost itu berbeda ya dengan konsep biaya-biaya yang bisa dihitung seperti misalnya biaya akuntansi. Jadi di sini bahwa kalau konsep opportunity ini adalah pilihan dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Misalnya di sini ada gambar opportunity cost di mana dia sedang belajar untuk mendapatkan A+. Itu keuntungan. Jadi kalau dia belajar, selalu belajar, dia akan pintar. Ya, tetapi kalau dia istilahnya banyak bermain, menghabiskan waktu yang tidak perlu, tidak penting, itu dia akan kehilangan nilai A. Dia akan loss gitu ya. Banyak waktu bebasnya. Nah, ini untung rugi inilah yang disebut dengan biaya kesempatan. Jadi ada waktu yang memang perlu dikorbankan untuk memperoleh keuntungan yang dia harapkan gitu. Misalnya kayak waktu kalau orang mau sukses, waktu bermain, waktu nongkrongnya dikorbankan dulu tuh untuk dia untuk belajar, kemudian untuk bekerja keras untuk memperoleh kesuksesan itu. Misalnya ya adalah seperti itu ya. Oke, next. Nah, dari definisi ketiga aspek tersebut, tadi ada yang pertama aspek kelangkaan, scarcity, lalu ada pilihan-pilihan, choices, lalu ada biaya kesempatan, opportunity cost, itu barulah kita dapat mendefinisikan ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan dan tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Jelas ya bahwa di sini harus menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang langka ya. Baik itu dengan uang maupun tanpa uang. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk kesejahteraan hidupnya. Oke, next. Di samping misalnya ada pengertian, pasti dalam ekonomi itu banyak masalah, banyak segudang masalah. Apa nih? Dari definisi tadi, kira-kira masalahnya apa? Iya, masalah ekonominya adalah tadi masalah sulit menentukan pilihan ya. Pilihan di sini adalah alokasi sumber daya, karena sumber dayanya itu langka. Nah, sumber daya yang tidak langka itu nggak usah dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, kita berbicara sumber daya yang langka.
Nah, di sini ilmu ekonomi akan senantiasa bermanfaat selama masalah yang dihadapi adalah alokasi sumber daya yang langka. Ilmu ekonomi hanyalah alat untuk memahami dan menganalisis keadaan yang dihadapi. Karena realitasnya begitu kompleks, maka ini perlu penyederhanaan. Penyederhanaan itu adalah misalnya yang sering dihadapi. Pertama, barang apa sih yang harus diproduksi dan berapa banyak? Nah, yang ini. Produksi berupa barang dan jasa itu adalah transformasi ya sebagai faktor produksi. Di sini barang dan jasa memberikan banyak sekali kegunaan, manfaat bagi kita ya. Pertanyaan barang apa yang harus diproduksi itu maksudnya adalah barang apa yang harus disediakan. Berapa banyak sih supaya kita itu masyarakatnya kesejahteraannya meningkat. Kemudian yang poin B, bagaimana nih cara memproduksinya? Yang ini. Setelah memutuskan misalnya barang apa nih yang harus diproduksi, maka pertanyaan selanjutnya itu mengenai bagaimana cara memproduksinya. Tentu saja ini kaitannya dengan metode dan teknologi yang digunakan untuk proses produksi ya. Berarti kalau kaitannya dengan teknologi, di sini kaitannya juga dengan kecanggihan teknologi tersebut. Tetapi di sini teknologi itu bukan satu-satunya pilihan ya dalam bagaimana cara memproduksinya. Tentu saja di sini banyak faktor yang mesti dipertimbangkan selain teknologi, yaitu misalnya skala produksinya ya, kemampuan dari manajemen, tim manajemen, lalu ada juga faktor iklim, lalu kemampuan finansial dan juga sikap mentalnya ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses produksi. Di sini selanjutnya adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, yang C. Di sini pertanyaan ini itu berdimensi keadilan dan pemerataan. Tentu saja memang sebab apa yang kita produksi itu harusnya melimpah ya, karena misalnya tadi menggunakan teknologi yang canggih, berskala besar, efisien. Jadi kalau hanya dinikmati segelintir anggota masyarakat saja kan tidak fair namanya ya. Jadi keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi ini berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat sendiri yang bersangkutan. Jadi kalau bagi masyarakat yang ingin menjunjung keadilan ya, berarti setiap individu itu harus memperoleh jumlah yang sama. Nah, sedangkan masyarakat yang misalnya selalu tidak terlalu mementingkan keadilan, yaitu berarti dalam jumlah ya, jumlahnya ya silahkan misalnya berbeda, yang penting apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi yang terpenting di sini pemerintah sebagai tim egaliter ini harus bisa memastikan bahwa semua masyarakatnya itu terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Itu adalah tugas dari tim elit ya, pemerintahan. Oke, kita next langsung ke barang dan jasa. Kalau barang pasti semua orang punya barang, masing-masing punya barang dong ya, mahasiswa di sini. Nah, barang di sini adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya seperti beras, minuman, buku ya, mesin-mesin, peralatan ya, bangunan pabrik gitu. Itu adalah yang berwujud. Kalau misalnya barang-barang yang tidak berwujud itu seperti apa? Udara, sinar matahari ya. Kalau jasa ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang karena tidak berwujud ya. Tetapi ini dapat dirasakan ya, memberi kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya apa nih? Jasa perbankan, jasa bengkel ya, dokter, pengerjaan yang diberikan oleh guru, dan juga nih jasa potret. Wah, jasa potret maksudnya adalah dia ahli dalam pemotretan ya. Sekarang kan lagi booming misalnya mengenai video-video syuting atau apa, itu kan kita memakai jasa mereka ya.
Oke, selanjutnya kita masuk kepada barang ekonomi dan barang bebas. Kalau tadi pengertian barang dan jasa, sekarang masuk ke barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi atau disebut dengan economic good ini adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Dan oleh karena itu, mahasiswa semua, barang ekonomi ini mempunyai harga. Dalam terminologi ekonomi, kita menggunakan istilah langka itu bukan sedikit. Sebab perkataan sedikit itu kan relatif, ya. Misalnya gini, jumlah 100 dapat kita katakan banyak karena yang dibutuhkannya hanya 40 saja. Sementara kalau jumlahnya 100.000 itu termasuk sedikit bila dibandingkan kebutuhan masyarakat misalnya sebanyak 250.000. Nah, jadi produksi barang ekonomi itu membutuhkan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, tidak dapat diperoleh atau diproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, dengan demikian, barang ekonomi itu adalah barang yang terbatas jumlahnya atau langka dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Di sini, udara misalnya. Nah, ini ya ada wanita sedang menikmati udara segar begitu. Udara di sini sangat dibutuhkan manusia, benar nggak? Pasti. Dengan demikian sangat berguna dong. Tetapi karena udara tersedia dalam jumlah yang melimpah, maka udara bukanlah barang ekonomi. Masuknya adalah barang bebas atau free good yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Oleh karena itu, barang bebas itu tidak mempunyai harga. Udara, sinar matahari, air di pedesaan, kemudian air laut, itu adalah contoh barang bebas. Nah, kalau batu meteor nih, batu meteor. Nah, ini batu meteor ini justru sebaliknya ya. Sebenarnya dia termasuk barang yang langka. Tetapi bagi kebanyakan orang kan itu tidak mempunyai kegunaan. Buat apa gitu ya. Nah, itu sebabnya batu meteor juga tidak termasuk barang ekonomi. Jadi tadi yang masuk barang ekonomi adalah barang yang sangat berguna ya, ada nilai ekonomisnya, bisa bermanfaat. Kalau seperti batu meteor kan tidak bisa bermanfaat. Nah, dengan demikian barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah melimpah atau tidak langka dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Oke, next. Kita masuk ke barang akhir, barang modal dan barang antara. Barang akhir atau final good ini adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini dibedakan menjadi dua. Ada barang tahan lama atau durable good, misalnya ada mobil, ada televisi, ada lemari es, perabot rumah tangga ya. Kemudian ada bahan yang tidak lama, non-durable good, misalnya makanan segar yang cepat basi, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai barang modal atau capital good. Sebagian barang itu dihasilkan bukan untuk memenuhi langsung kebutuhan konsumen, melainkan digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Contohnya apa? Contohnya yang termasuk barang modal adalah mesin traktor, bangunan pabrik, gitu ya. Selanjutnya barang antara atau intermediate goods. Di sini barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen, atau bisa disebut dengan mungkin barang setengah jadi seperti besi baja, tekstil, dan itu kan harus diolah lagi ya. Tekstil bisa jadi pakaian kita yang sering kita gunakan setiap hari. Nah, kita langsung dari barang-barang tadi, akhirnya kenapa sih kita perlu belajar ekonomi? Tadi kita sudah membahas kelangkaan, kesempatan, pilihan, barang-barang. Lalu kenapa, ada apa kaitannya dengan ilmu ekonomi? Nah, di sini mengapa belajar ilmu ekonomi? Pertanyaan ini layak dan memang harus dilontarkan. Karena menurut Case dan Fair tahun 1996 memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Yang pertama manfaatnya adalah memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, gini, contohnya harta itu yang sangat berharga siapa?
bukan harta yang paling berharga adalah keluarga gitu. Ternyata kalau menurut ekonomi di sini harta yang sangat berharga itu dalam dirinya, dalam diri manusia itu adalah pikiran, ya, pikirannya. Nah, dengan pikiran kan kita mampu nih menganalisis, menilai benar atau salah, baik atau buruk, dan juga bisa menentukan pilihan. Kemampuan ini mungkin memungkinkan manusia mempertahankan keberadaannya di bumi. Kemampuan berpikir pula yang memungkinkan manusia itu terus-menerus meningkatkan kualitas hidupnya. Gitu. Wah, saya sekarang makan singkong, besok harus makan nasi, besok harus makan keju, kan begitu. Lalu metode-metode teknik berpikir dalam ilmu ekonomi ini akan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Jadi kalau dia belajar ekonomi, otomatis dia bisa berpikir untuk mengambil keputusan dan juga bisa meningkat kemampuannya, gitu ya. Kedua, ini membantu memahami masyarakat. Manusia kan tidak bisa hidup sendiri, butuh orang-orang ya. Kita sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak pernah berhenti berinteraksi. Menurut ilmu ekonomi, interaksi manusia di sini terjadi hanya lewat pertukaran saja di pasar. Tapi sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran itu ternyata manusia berupaya mengatasi kelangkaan. Nah, kalau dulu kan ada sistem barter, beras di barter sama ikan kan begitu. Nah, ternyata itu untuk mengatasi kelangkaan. Selanjutnya ini untuk mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan berdasarkan ini dapat memahami terjadinya dulu ada revolusi industri di Inggris, kemudian ada revolusi politik di Prancis dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang memang ekonomi itu belajar dari situ, dari sejarah untuk supaya tidak langka kan dulu diciptakan mesin-mesin ya, makanya ada revolusi industri dulu di Inggris sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya, bisa membuat baju, bisa membuat apapun yang berasal dari mesin dan dengan waktu yang cepat dan juga banyak, menghasilkan banyak barang. Selanjutnya yang C, ini membantu memahami masalah-masalah internasional atau global. Nah, ini kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkat hidup, mulai dari diri kita, individu, kemudian keluarga, masyarakat desa, kota, negara, dan bahkan internasional. Nah, di tingkat internasional pun kita di sini berinteraksi ya antar individu secara langsung demi kepentingan pribadi. Kemudian ini sebenarnya jarang terjadi. Nah, individu-individu yang berinteraksi itu lebih mewakili kepentingan kelompok, negara, perusahaan. Yang mereka lakukan meskipun tampaknya baik bagi negara lain, sebenarnya lebih mempertimbangkan kepentingan negara mereka sendiri. Kalau kita belajar ekonomi, kita dapat mengerti lebih pasti dan dalam. Mengapa sih misalnya pada saat negara-negara di Indonesia, misalnya di Asia terutama di Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 98 dulu. Nah, kenapa juga pada saat krisis ekonomi negara-negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang memberikan bantuan melalui IMF dan atau World Bank. Itu kita akan paham kalau kita belajar ekonomi. Selanjutnya yang D itu bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Cita-cita itu terbentuknya masyarakat demokrasi itu bukan monopoli kaum politis saja loh. Ternyata ekonom pun mempunyai cita-cita yang sama ya. Seperti yang disampaikan oleh Kenneth Arrow, ini seorang ekonom, dia memandang bahwa demokratisasi itu sangat penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya. Karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang akan dipilih itu harus mampu menjabarkan program-program ekonomi mereka. Jadi makanya bermanfaat dan membangun masyarakat yang demokrasi. Oke, next. Ruang lingkup ekonomi itu apa saja? Di sini dari definisinya saja aplikasi ilmu ekonomi sangat luas ya. Di mana ada masalah kelangkaan. Nah, di situ ilmu ekonomi dapat diterapkan. Tidak berarti para ekonom harus terlibat di segala bidang, sebab masalah yang paling menjadi perhatian ekonom adalah apakah memang sudah terjadi alokasi sumber daya yang efisien apa belum. Kemudian apa indikatornya? Nah, para ekonom ini melihat masalah tersebut baik bisa
berupa secara individu maupun secara keseluruhan atau agregat. Makanya di sini proses alokasi sumber dayanya untuk efisien tadi, baik itu untuk individu maupun untuk agregat, itu dibahas ada 2 cabang. Pertama ada teori ekonomi mikro dan makro. Kalau mikro sesuai dengan namanya, kecil ya. Ini adalah diartikan sebagai jadi bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil saja pada kegiatan perekonomian. Contohnya interaksi di pasar barang, kemudian tingkah laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar faktor produksi. Hanya 3 saja. Pertama, mempelajari kalau mikro itu, kita kan mikro nih sekarang. Jadi kita mempelajari interaksi pasar barang, interaksi di pasar gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkah laku pembeli dan penjual. Nah, terhadap pasar tersebut. Lalu yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Ini saja yang kita nanti akan bahas di mikro. Kalau makro sebaliknya, makro itu besar ya. Menganalisis keseluruhan lah kegiatan perekonomian. Kemudian bersifat global dan tidak juga memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, misalnya pengeluaran agregat, mengatasi pengangguran, inflasi, itu adalah tugas dari ilmu ekonomi makro. Gitu ya. Kita next lanjut. Nah, metodologi ilmu ekonomi. Di sini kita akan membahas mengenai teori ekonomi dulu. Teori ekonomi itu ilmu ekonomi menaruh perhatian besar terhadap kemampuan memberi penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang diamati. Misalnya, mengapa bila harga suatu barang naik, permintaan terhadapnya cenderung menurun? Nah, apakah selalu demikian? Gitu. Penjelasan dan prediksi ini berdasarkan teori-teori tertentu. Jadi bisa dibahas dalam ekonomi. Teori itu adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat aksi reaksi. Saya ulangi ya, teori itu adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat atau dan aksi reaksi gitu. Jadi daya guna dan validitas sebuah teori itu diukur dari kemampuan dan keakuratannya menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala yang diamati. Kemudian selanjutnya model ekonomi. Di sini ada model ekonomi yang paling terkenal, ini siklus lingkaran kegiatan ekonomi model sederhana. Nah, di sini ada aliran-aliran anak panah, ada yang A, kemudian B, C, sama D. Penjelasannya ada di sebelahnya. Di sini. Ibu akan menerangkan, jadi rumah tangga, ketika dia sektor rumah tangga ini memberikan faktor produksi yang diberikan dunia usaha untuk produksi. Faktor produksi itu apa? Kalau ada yang nanya faktor produksi apa? Jawabannya adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Itu adalah faktor produksi. Nah, di sini faktor produksi oleh rumah tangga itu diberikan kepada perusahaan, karena misalnya kita kerja di perusahaan itu ya. Nah, di sini dihubungkan dengan garis A. Dari atas faktor-faktor tersebut, jadi produksi yang diberikan, ini perusahaan ternyata memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Itu yang B nih, berupa apa? Upah, gaji ya, bunga, sewa, dan dividen. Karena kita kan bekerja di perusahaan, kita dikasih gaji. Nah, sedangkan faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses menjadi output berupa barang dan jasa. Tadi nih diproses output barang dan jasa, lalu ini dibeli oleh rumah tangga konsumen. Nah, ini yang C. Selain tenaga kerja, faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga adalah modal. Modal juga diberi balas jasa berupa bunga atau dividen, dan tanah diberi sewa. Kalau mereka perusahaan menyewa ke kita ya, dikasihkan biaya sewa, kita dapat pendapatan sewa. Nah, sektor rumah tangga konsumen ini membeli barang yang ditawarkan sektor perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka. Nah, membeli barang ya, jadi kita beli ke perusahaan ini.
terjadilah arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan ini arus pendapatan bagi perusahaan. Nah, ini garis D ini. Oke, ini adalah sering terjadi siklus di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang terjadi itu seperti ini ya siklusnya. Next, kita masuk ke metode deduktif dan induktif. Metode deduktif itu adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Ini menurut Adam Smith ya. Misalnya gini, secara umum disimpulkan bila harga suatu barang meningkat, permintaan terhadapnya menurun. Jadi kalau misalnya harga cabai meningkat, yang beli cabai menurun ya. Jadi bila pada awalnya metodologi ilmu ekonomi itu adalah deduktif, tetapi dalam perkembangan selanjutnya tentu saja ini nggak mampu lagi ngejelasin fenomena itu. Misalnya berdasarkan teorinya Adam Smith, perekonomian tidak akan pernah mengalami masalah besar dan berlarut-larut karena ampuhnya mekanisme pasar. Tetapi depresi besar, Great Depression, ini melanda perekonomian dunia selama dulu tahun 1929 sampai 1933, ternyata mengubah kepercayaan yang dipercayai Adam Smith itu. Kenapa? Di sini metode deduktif patut dipertanyakan kembali. Nah, sejak saat itulah metode induktif mengambil kesimpulan untuk hal-hal itu. Salah satu ekonom yang menggagas metode induktif adalah ini John Maynard Keynes atau sering disebut dengan Keynes. Ini adalah ekonom Inggris yang menjadi bapak ilmu ekonomi makro. Dampak positif dari metode induktif ini adalah meningkatnya kegiatan penelitian ekonomi yang telah menghasilkan pemahaman-pemahaman baru dalam ilmu ekonomi, baik mikro maupun juga makro. Ya. Next, selanjutnya ceteris paribus dan fallacy of composition. Nah, di sini model ekonomi merupakan penyederhanaan realitas ekonomi. Karenanya memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tercermin dalam istilah ceteris paribus yang bermakna faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi kalau ada kata ceteris paribus itu artinya faktor-faktor lain dianggap tetap. Maksudnya dalam analisis ekonomi ada hubungan dua variabel. Harus disadari bahwa kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi variabel-variabel lain itu dianggap tidak berubah. Ya. Ini biasanya terjadi pada kurva permintaan dan penawaran barang. Jadi bisa ditarik dengan tadi, misalnya dengan syarat faktor-faktor lain tidak berubah, itu disebut dengan ceteris paribus. Misalnya gini, kita menyimpulkan bahwa permintaan terhadap jasa transportasi bus antar kota akan turun jika tiketnya naik. Nah, didasarkan pada asumsi bahwa tiket jasa itu kereta api tidak berubah, asalkan harganya tidak berubah. Nah, bila harga tiket kereta api naik, kesimpulannya belum tentu sama. Jadi istilahnya fallacy of composition, memiliki pengertian apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar atau keseluruhan. Makanya itu namanya fallacy of composition. Misalnya gini, hidup hemat sangat baik ya bagi individu. Tetapi jika seluruh masyarakat hidup hemat, maka permintaan agregatnya menjadi rendah dan pertumbuhan ekonominya pun rendah. Ini juga nggak baik juga bagi perekonomian negara. Ayo kita misalnya nabung tuh, banyak nabung. Tapi mungkin bagi hanya individu 1-2 individu aja yang nabung nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau semuanya, bahkan nanti nggak bisa, nggak ada ekonominya nggak tumbuh, nggak naik karena masyarakat senang saving, senang menabung. Oke, next kita masuk kepada ekonomi positif dan ekonomi normatif. Di sini dalam menjalankan tugas keilmuannya, ekonomis sering membandingkan nih dunia nyata dengan dunia ideal. Ketika mengamati kondisi nyata, nah ini disebut dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan positif nyata ya, atau positif ekonomi. Pernyataan positif ini menerangkan tentang hal-hal yang akan terjadi dalam ekonomi. Oleh karena itu kebenaran pernyataan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan isi pernyataan itu dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pernyataan misalnya apabila produksi semen turun,
maka harganya akan naik. Itu adalah contoh pernyataan positif. Jadi ekonom melihat apa yang terjadi dengan setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan. Misalnya ketika pemerintah memutuskan untuk melindungi industri mobil dalam negeri dengan penetapan tarif yang sangat tinggi, pemberian hak monopoli dan pembebasan pajak, para ekonom dapat melihat dampak positif dan negatifnya terhadap konsumen dalam negeri, penerimaan pemerintah dan efisiensi industri mobil. Nah, dalam membuat analisis tersebut, ekonom tidak boleh tuh mengambil sikap memihak. Bila ekonom mulai bertanya, bagaimana yang terbaik atau bagaimana yang seharusnya? Nah, maka yang digunakan adalah ekonomi normatif yang ini atau normative economics. Apa itu pendekatan normatif ini adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment. Ya, pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan terjadi, tetapi mengenai apa yang sebaiknya harus terjadi, Pernyataan usaha menaikkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan berusaha agar tambahan pendapatan dinikmati secara merata oleh seluruh golongan penduduk. Itu adalah contoh pernyataan normatif. Jadi untuk semuanya masyarakat sejahtera. Nah, seperti ini ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat pada kuliah bab 1 ini. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Dan tonton sampai selesai. Terima kasih semuanya, mahasiswa-mahasiswa semuanya. Selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan tanya di Tatap Maya melalui Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.